Pemeriksaan fisik lengkap head to toe. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyambut klien dengan ramah. Ciptakan suasana senyaman mungkin, lalu perkenalkan diri kepada klien. Selanjutnya, melakukan anamnesa dengan menanyakan data biografi klien yang terdiri dari nama, alamat, tempat tanggal lahir, suku, pendidikan, pekerjaan, dan agama. Semua pertanyaan diajukan satu persatu tanpa memotong perkataan klien. Selanjutnya, menanyakan pola sehat dan sakit kepada klien. Pertanyaan terdiri dari alasan klien mengunjungi bidan, status kesehatan klien sekarang, dan yang terdahulu, juga status kesehatan keluarga klien. Lalu, menanyakan pola pemeliharaan kesehatan, serta peran dan kekerabatan klien di lingkungannya. Dari seluruh jawaban yang klien bicarakan, kita dapat mengetahui tingkat kesadaran dan kesan sakit pada klien. Contohnya, tingkat kesadaran pada klien dalam kasus ini adalah kompos mentis. Selama bidan melakukan anamnesa, bidan mencatat hasil tersebut pada status klien. Setelah itu, memberitahu klien tentang prosedur pemeriksaan fisik yang akan dilakukan. Setelah mempersiapkan lingkungan untuk menjaga privasi klien, selanjutnya asisten bidan mempersiapkan alat yang akan digunakan. Sambil menunggu alat dipersiapkan, bidan mempersiapkan diri dengan mencuci tangan. Langkah pemeriksaan tanda-tanda vital yang pertama adalah pengukuran tekanan darah dengan menggunakan tensimeter. Letakkan lengan pada posisi di mana arteri brachialis berada setinggi jantung. Lalu letakkan manset di atas arteri brachialis. Bagian bawah manset harus berada pada kurang lebih 2,5 cm di atas lipatan antekubiti dan ikatan manset pada lengan yang pas. Posisi siku agak fleksi. Tekanan sistolik diperkirakan dengan cara palpasi untuk menentukan seberapa tinggi untuk menaikkan tekanan manset. Raba arteri radialis dengan jari-jari salah satu lengan. Lalu, secara cepat kembangkan manset sampai denyut arteri radialis menghilang. Baca ukuran tekanan ini pada manometer dan naikkan tekanan sampai 30 mmHg di atasnya. Turunkan tekanan manset secara perlahan. Darah mengalir kembali melalui arteri. Pada saat stetoskop menerima suara bising, baca ukuran tekanan darah ini pada manometer. Tekanan darah yang diukur pada saat ini adalah tekanan darah maksimal, yaitu tekanan darah sistolik. Tekanan manset terus diturunkan secara perlahan. Pemeriksaan fisik head to toe pada bagian kepala. Pertama, perhatikan pada bagian rambut. Perhatikan adanya kuantitas, distribusi, tekstur, serta pola rontoknya rambut jika ada. Lalu, palpasi bagian kepala untuk mengetahui adanya deformitas, benjolan, atau nyeri. Selanjutnya, bagian telinga. Perhatikan ada tidaknya benjolan simetris pada gendang telinga, lalu adanya lubang telinga atau tidak. Lalu, gunakan otoskop untuk melihat saluran telinga dan gendang telinga. Pemeriksaan selanjutnya adalah melakukan palpasi pada bagian kelenjar getah bening dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah. Perhatikan ukuran, bentuk, terpisah atau melekat satu sama lain, imobilitas, dan rasa nyeri. Selanjutnya, pemeriksaan mulut dan faring. Perhatikan warna bibir, kelembaban, serta adanya benjolan, luka, atau bibir yang pecah. Selanjutnya, pemeriksaan pada bagian hidung. Perhatikan jika adanya asimetris atau deformitas pada hidung. Selanjutnya adalah pemeriksaan bagian mata. Periksa konjungtiva mata serta sklera mata. Periksa bagian kelopak mata, warna mata, edema mata, serta lesi pada mata. Selanjutnya adalah pemeriksaan auskultasi pada toraks dengan menggunakan stetoskop. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menilai aliran suara melalui cabang trakea bronkial. Dengarkan suara yang dihasilkan oleh pernafasan. Dengarkan jika ada suara tambahan atau tidak. Adalah melakukan pemeriksaan payudara. Yang pertama dilakukan adalah inspeksi. Dengan posisi tangan klien di samping, puting payudara yang menonjol atau masuk ke dalam. Langkah selanjutnya adalah melakukan palpasi pada bagian payudara.
dapat digunakan dengan 3 teknik. Teknik yang digunakan dalam video ini adalah dengan teknik irregular atau dengan teknik melingkar. Selanjutnya, palpasi bagian puting untuk mengetahui apakah keluarnya cairan seperti pus atau cairan yang lainnya. Palpasi dilakukan pada kedua bagian payudara kanan dan kiri. Lalu, palpasi selanjutnya adalah dengan cara klien berbaring dengan kedua tangan kiri di atas. Lakukan palpasi secara simetris pada payudara sebelah kiri, sesudah itu sebelah kanan juga. Dari arah payudara ke aksila untuk merasakan adanya massa dan pembesaran pembuluh limfa. Lalu, melakukan palpasi pada bagian puting untuk mengetahui apakah keluar atau tidaknya cairan. Selanjutnya ada pemeriksaan refleks patelar. Pemeriksaan yang pertama dengan memisahkan labia mayora dan memeriksa labia minora, kemudian klitoris, lubang utara, dan uterus vagina untuk melihat adanya tukak atau luka, varises, dan cairan. Memberitahu ibu bahwa tindakan telah selesai dilakukan dan memberitahu hasil dari keseluruhan pemeriksaan yang dilakukan.